Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Monitor Mudik. Kami hadirkan informasi terkini berkenaan dengan lalu lintas dan juga arus balik yang sedang terjadi saat ini. Apalagi hari ini merupakan puncak arus balik untuk gelombang pertama. Kami hadirkan rekan-rekan kami yang akan menyampaikan laporan terkini. Ada Adinda Vinka yang berada di Cikatama dan juga Randi Alvaras yang berada di Surabaya. Selamat sore. Rekan-rekan, saya akan menyapa Adinda Vinka terlebih dahulu. Bagaimana situasi di Cikatama? Ini sudah sore hari dan ini adalah puncak arus balik ya. Apakah ada peningkatan kendaraan yang signifikan di sana? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Memasuki arus balik Lebaran 2026, saat ini saya sedang berada di depan gerbang tol Cikatama. Yang dimana di depan gerbang tol Cikatama ini yang menghubungkan dari arah Jawa dan sekitarnya menuju ke arah Jakarta. Yang dimana berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini masih terpantau ramai lancar. Baik dari arah Palimanan menuju ke Jakarta maupun dari arah Jakarta menuju ke gerbang tol Cikatama. Yang dimana memang pada hari ini dibuat skema rekayasa lalu lintas yaitu flag off one way nasional ini dari arah kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Yang dimana memang hal ini dipersiapkan oleh pihak Korlantas Polri maupun dari pihak Jasa Marga untuk mengantisipasi kemacetan pada puncak arus balik Lebaran 2026. Yang dimana memang pada hari ini merupakan gelombang 1 puncak arus balik Lebaran 2026 yang dimana terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang 1 23 sampai dengan 24 Maret 2026 dan juga gelombang 2 ini dari tanggal 28 sampai dengan 29 Maret 2026 yang dimana memang juga kemarin dipersiapkan skema rekayasa lalu lintas one way lokal sepenggal yang dimulai dari kilometer 263 Pejagang Pemalang sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Dan juga ini hari ini pada sore hari ini kami pantau dari depan gerbang tol Cikatama ini terpantau dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 ini dibuat skema rekayasa lalu lintas kontraflow guna untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2026 dari gerbang tol Cikatama. Dan juga pihak Jasa Marga ini menyebutkan bahwa jika nanti volume akan meningkat, kontraflow ini akan dibuat 2 jalur. Sementara untuk pada sore hari ini masih terpantau dibuat 1 jalur dari gerbang tol Cikatama menuju ke kilometer 47. Dan juga berdasarkan data pada Jasa Marga ini per hari ini kendaraan yang sudah melintasi dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini ada total sekitar 10.423 kendaraan. Namun berbeda dengan dari Palimanan menuju ke Jakarta ini total lebih banyak, yaitu sekitar 38.736 kendaraan. Yang dimana memang jika kita bandingkan data pada hari kemarin, saat ini merupakan puncak arus balik kendaraan dan juga volume sudah kian menambah signifikan. Dan juga kami himbau bagi Anda yang nanti akan melakukan arus balik, mohon untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan juga selalu menyiapkan kesehatan dan juga fisik yang prima guna untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan juga Anda dan keluarga selamat sampai tujuan. Demikian, Anggi. Baik, terima kasih Vinka yang melaporkan dari Cikatama. Dan kita akan bergeser ke Surabaya, pemirsa. Ada rekan Randi Alvaras yang berada di terminal di sana. Bagaimana pantauan Anda di sore hari ini, Randi? Ya, Anggi, selamat sore. Saat ini saya berada di terminal Purabaya Bung Rasi Sidoarjo, yang mana memang pada hari ini pihak terminal memprediksi bahwa puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi di terminal Purabaya Bung Rasi Sidoarjo. Mengingat besok sudah banyak masyarakat yang harus kembali bekerja di kantor, sehingga seharusnya sesuai prediksi sudah banyak masyarakat yang kembali ke wilayah Jawa Timur menggunakan mode transportasi bus melalui terminal Purabaya. Meskipun begitu, kami belum melihat adanya penambahan jumlah penumpang dalam jumlah besar di terminal Purabaya. Bahkan pada hari ini justru angka jumlah penumpang di terminal Purabaya mengalami penurunan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin, ada sekitar
ada sekitar 24.000 penumpang yang beraktivitas baik yang tiba ataupun yang berangkat dari Terminal Purabaya. Sementara pada hari ini jumlahnya mengalami penurunan, yakni hingga ke angka 17.000 penumpang. Bahkan kalau kami pantau, jumlah penumpang yang berangkat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan penumpang yang tiba di Terminal Purabaya. Dan tentu kalau kami pantau juga tadi kebanyakan penumpang yang tiba di Terminal Purabaya kebanyakan berasal dari daerah antar kota dalam provinsi seperti dari daerah Ponorogo, kemudian juga dari daerah Kediri hingga dari daerah Bojonegoro. Sementara untuk penumpang yang tiba dari antar provinsi ini kebanyakan berasal dari daerah Yogyakarta, kemudian juga Solo hingga daerah Semarang. Dan tidak hanya itu, juga masih banyak penumpang yang berangkat dari Terminal Purabaya di hari ini. Dan kebanyakan memang berangkat ke tujuan antar provinsi seperti ke tujuan Jakarta, kemudian juga tujuan Bandung hingga tujuan ke Yogyakarta. Dan pihak terminal juga memprediksi bahwa puncak arus balik akan terjadi dalam 2 gelombang. Untuk gelombang pertama akan terjadi pada tanggal hari ini, tepatnya tanggal 24 Maret, sementara untuk gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 29 Maret. Dan pihak terminal juga sudah melakukan sejumlah antisipasi untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang selama masa arus balik Lebaran 2026. Seperti pihak terminal juga sudah mengoperasikan sekiranya 2.500 bus yang akan beroperasi selama masa arus mudik dan juga masa arus balik Lebaran 2026. Dan pihak terminal juga sudah melakukan penambahan jumlah bus, yakni sebanyak 300 armada bus yang siap untuk beroperasi apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa arus balik Lebaran 2026. Dan tidak hanya itu, pihak terminal juga rutin melakukan ramcek pada setiap armada yang beroperasi dan kemudian juga rutin melakukan tes kesehatan dan tes urin kepada setiap supir yang melakukan atau yang mengoperasikan bus dari Terminal Purabaya. Demikian, Anggi. Randi Alfaras melaporkan dari Surabaya dan tadi sudah ada rekan Adina Vinka melaporkan dari Cikatama. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api cepat Wush di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa sore. Tercatat pada arus balik hari ini ada 21.000 penumpang yang kembali ke wilayah Jabodetabek dari Bandung. Jelang akhir libur Lebaran, ribuan penumpang memadati stasiun kereta cepat Wush untuk kembali ke daerah asal di Jabodetabek dari Bandung. Dari data PT KCIC hingga siang ini sudah ada 21.000 penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Padalarang menuju stasiun Halim, Jakarta. Sementara total sudah lebih dari 200.000 tiket terjual pada masa angkutan Lebaran. Kepadatan penumpang di stasiun kereta cepat diprediksi akan terus terjadi hingga malam nanti. Untuk hari ini sendiri, kita melihat sudah mulai banyak penumpang yang berangkat dari arah Bandung, dari stasiun Padalarang maupun dengan luar Sumarekon menuju Halim untuk kembali bekerja karena esok hari sudah mulai kembali memasuki masa bekerja kembali setelah sebelumnya mengalami masa cuti bersama. Arus balik juga mulai terasa di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Data terakhir sebanyak 18.000 lebih penumpang akan tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Pantauan pada Selasa siang, stasiun Pasar Senen dipadati calon penumpang. Pihak PT KAI menyebut bahwa volume kedatangan penumpang pada arus balik di wilayah Daob 1 Jakarta mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi selama beberapa hari ke depan. Selain itu, ada juga beberapa penumpang yang baru akan mudik hari ini ke berbagai wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Pantau terus Monitor Mudik, kami akan hadirkan informasi terkini sehingga bisa membantu Anda untuk menentukan waktu dan juga jalur mana yang baik untuk Anda kembali ke rumah masing-masing. Dan jaga kesehatan Anda, pemirsa, dan selamat untuk kembali ke wilayah Anda. Saya Anggi Subar pamit, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh
didukung oleh